sekuat apapun satu daerah, satu negara, satu kekuasaan, ya pasti akan hancur jika di situ banyak kemungkaran. Ya. Contohnya ya tadi, ketika umat Islam dalam posisi keemasannya diisi oleh orang-orang saleh, sahabat-sahabat Nabi yang tangguh itu, negara besar itu pun mampu ditaklukkan. Ya. Karena negara itu terkenal dengan kekufurannya, negara terkenal dengan kebobrokannya, sehingga Islam waktu itu dapat menghancurkan itu. Nah, sekarang kenapa misalnya ada satu negara yang tidak begitu besar, yang walaupun di belakang itu banyak negara besar, tidak mampu misalnya ditaklukkan oleh negara-negara di Timur Tengah khususnya? Maka yang perlu ditanyakan, seperti apa kehidupan Timur Tengah saat ini seharusnya? Kenapa orang Timur Tengah tidak bisa menaklukkan itu? Ada apa kehidupan di sana? Apakah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang kemudian dikuatkan oleh para sahabat, mentradisi di sana, apakah sampai saat ini itu masih terjaga? Kalau memang terjaga, semestinya negara sekecil itu keap dari dulu. Oleh Sayyidina Umar saja sudah keap dari dulu. Itu pun baru berkuasa di era akhir-akhir Utsmani, gitu? Karena ada pengkhianatan di sana sini oleh Yahudi. Ya, ada tumbang itu, dan sehingga berdiri negara Israel yang didokong oleh beberapa sekutu. Dan sampai detik ini itu tidak kunjung bisa, jangankan mengalahkan, mereda saja itu sulit. Ya. Kebiadaban itu direda sulit. Pertanyaan sebenarnya, seberapa kuat umat Islam di sana saat ini? Seberapa Islam itu mengakar di Timur Tengah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Nah, kalau sekarang tadi dengan bicara bahwa di sana itu banyak penghafal Quran. Di sana itu banyak misalnya orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka apakah itu bisa menjamin? Sebenarnya begini, itu adalah sesuatu yang berbeda. Saya contohkan, sahabat Nabi yang kemarin kita kaji 70 sahabat itu semuanya adalah ahli Quran, bakal minal Qur'an, gitu. Nah, ketika mereka yang ahli baca Quran tapi tidak ahli dalam perang, ya tetap ahli bantai. Misalnya di Timur Tengah sekarang ada jutaan orang menghafal Quran, tapi penghafal ini bukan dari kalangan militer misalnya, ya tetap ahli tidak punya kekuatan. Sunnatullahi kapan militer butuh latihan perang, butuh latihan baca Quran, nggak kira lungki itu. Makanya sunnatullahi ngoten. Kudu latihan bedil, kapan lek pengen bisa bedil, bedil mau coba orang kata coba bedil kan digat, gitu kan? Kecuali lek cerita-cerita legenda, itu misalnya dikira nopo pesawatnya bisa mundur, itu kan kuropat di sini. Ya, kisah-kisah halu itu zaman saya ini nih, sing lagi viral itu, kisah-kisah halu itu yang tidak jelas sumbernya. Ya karomat yang terlalu berlebihan itu. Ya. Yang jelas sunatullah ini kepingin pinter mana yang kudu belajar mana, lek pingin bisa bedil ya kudu belajar bedil, ngerti deh. Lek kepingin pinter maca Quran ya belajar maca Quran. Terus buktinya saja mesti nih ngikut cedak mbek Kanjeng Nabi kurang mandi apa cara Kanjeng Nabi ndongane. Zaman iku ya Ibnu Mas'ud bareng penjaruke Ibnu Mas'ud ikut yo disembadani ning Gusti Allah. Tapi kok 70 sahabat itu hanya tersisa satu, yang lainnya sedos semua dibantai itu, gitu? Karena sunnatullah mereka itu adalah para pencari kayu bakar di siang hari, begini belajar Quran sampai melekan. Dihadapkan sampai satu suku yang ahli perang, yang mati kabeh, walaupun ahli Quran, ngerti ya? Jadi itu sesuatu yang berbeda. Jadi kecuali kalau banyak pikiran sakti Mandraguna magic, ya
Tapi kan zaman semene gak pate payu ngoten ya, gak pate ini sunatullah ya iku mau. Nah, sehingga apa penyebabnya ya banyak sebenarnya faktornya. Banyak sebenarnya faktornya sehingga juga tidak bisa dikatakan minal munafiqin. Apakah misalnya tadi itu di Timur Tengah itu banyak orang munafik? Kalau banyak ya mungkin banyak. Di mana-mana kebanyakan di Timur Tengah kalau itu. Nah, saya kira di sini adalah roh Islam itu. Ya. Mungkin di sana sekarang sudah jauh berbeda dengan di zamannya Rasulullah SAW. Sudah tidak ada lagi Abdullah bin Rawahah di sana mungkin. Sudah tidak ada lagi Abu Ja'far bin Abi Thalib misalnya. Sudah tidak ada lagi Zubair di Timur Tengah sekarang. Ya. Yang adalah pencari tambang emas banyak di sana. Semuanya ingin kenyang sendiri-sendiri. Ya piye akhirnya semuanya mencari jahnya masing-masing. Orang Arab itu paling fanatik terhadap kesukuannya sendiri. Sehingga orang Arab itu masih tangganya aku gak meger deh. Itu fanatismenya luar biasa orang Arab itu terhadap kabilahnya, terhadap sukunya itu sangat fanatik. Bahkan ya sampai saiki sampai ketok, gitu. Kak tangganya kena bom mulai menengah, gitu. Nah itu, makanya gini, saya kira gini, faktor di antara faktornya adalah lemahnya ketaatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Islam itu tidak menjamur di daerah itu ya tinggal tunggu waktu seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Abu Darda. Sekuat apapun virus pada saat itu ya tetap takluk kepada umat Islam. Nah itu